Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ananda Putri Wulandari, Anastasia Evelyn Sasalap, Muhammad Alif Anwar, Muhammad Fajrianul Hidayat, Muhammad Maliki, Muhammad Lutfi, Muhammad Raihan Ramadan, Nanda Skoba Pramanata, Niki Ardita Saraswati, dan yang terakhir Rizka Adila Lestari. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang dinamika pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi. Istilah inklusi berasal dari bahasa Inggris, yaitu inclusion, yang berarti terbuka. Banyak sekali interpretasi terkait dengan konsep pendidikan inklusi ini, mulai dari yang moderat hingga radikal. Namun yang pasti, inklusi merupakan suatu pendidikan bagi siswa yang mengalami hambatan, adalah keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kurikulum, lingkungan, dan interaksi yang ada di sekolah. Layanan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif muncul sejak tahun 1990 ketika Konferensi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua. Pada tahun 1990, Indonesia menerapkan pendidikan terpadu. Lalu pada tahun 2000, Indonesia mulai menuju pada pendidikan inklusif. Dengan adanya pendidikan inklusif, sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan inklusi memang tidak sesederhana menyelenggarakan sekolah umum. Kenyataan di lapangan memerlukan sarana yang cukup dan peralatan pendidikan yang memadai. Materi yang ketiga adalah inklusi sebagai sebuah proses. Ada beberapa tahap yang bisa dilakukan jika sebuah sekolah ingin menjadi inklusif. Yang pertama, memahami. Pahami pendidikan inklusif mulai dari sejarah atau latar belakang, filosofi, definisi, konsep dasar, peraturan perundang-undangan atau dasar hukum, elemen-elemen, dan bagaimana memulai sekolah menuju pendidikan yang inklusif. Yang kedua, menganalisis. Menganalisis sekolah untuk menemukan potensi pendidikan inklusif dan menemukan hal-hal yang belum bernuansa inklusif. Yang ketiga, membangun komitmen. Komitmen untuk memulai, menjaga, dan mengembangkan agar sekolah tetap inklusif merupakan keharusan, agar pendidikan inklusif menjadi pilihan paradigma untuk mendidik anak-anak bangsa ini menjadi lebih baik. Materi yang keempat adalah inklusi sebagai identifikasi dan penghilangan hambatan. Pendidikan inklusif bertujuan agar anak-anak bangsa mendapatkan haknya di bidang pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Kebanyakan sekolah hanya memprioritaskan bermutu dalam menentukan keberhasilan sekolah. Inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa. Pendidikan inklusif tidak boleh memandang sebagian dari siswa tidak penting. Terkadang, siswa mengalami hambatan dalam belajar, sering terabaikan partisipasinya. Pendidikan inklusif mengisyaratkan guru untuk mampu membuat semua siswa bisa berpartisipasi dan mempunyai hak untuk menggapai cita-cita. Guru diharapkan dapat mengerahkan harapan siswa yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak. Tidak ada yang sampai tidak punya peran. F. Inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan marginalisasi atau diskriminasi. Tidak dipungkiri bahwa orang-orang yang rentan terhadap diskriminasi selama ini masih sulit untuk mendapatkan haknya di bidang pendidikan. Banyak faktor yang memicu diskriminasi khalayak umum. Beberapa anak yang rentan untuk mendapatkan diskriminasi, misalnya anak dari keluarga miskin, anak jalanan atau tunawisma, anak yang mempunyai kekurangan atau kelebihan fisik, serta anak yang berkebutuhan khusus atau ABK. Selanjutnya, inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya. Pendidikan inklusif mengisyaratkan bahwa sekolah bisa memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat yang berada di sekitar sekolah dengan radius tertentu. Sekolah terdekat menjadi implementasi wajib belajar bagi warga masyarakat. Isyarat ini menjadi salah satu inti tentang definisi pendidikan inklusif menurut Sapun Sepin 1998, yaitu sistem layanan pendidikan khusus yang mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa atau sekolah reguler bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusif juga mengisyaratkan bahwa peserta didik untuk mengenyam pendidikan diupayakan belajar dengan teman sebaya seusia atau rentang usia belajar, seperti yang telah diungkapkan Sapun Sepin di atas. Selanjutnya, inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan, bukan sebuah label.
Pendidikan inklusif bukanlah sebuah label sekolah, namun merupakan fenomena paradigma layanan bagi anak-anak bangsa yang menginginkan pendidikan yang adil, bermutu, dan tanpa diskriminasi. Sekolah yang telah menjalankan paradigma pendidikan inklusif sebaiknya tidak mencantumkan sebuah label inklusif. Jika ada label, dikhawatirkan justru bisa menjadi layanan pendidikan yang eksklusif, yang bisa membuat beberapa anak bangsa ini tidak bisa mengenyam pendidikan. Baik, kita lanjut ke pembahasan ke-9, Mbak, yaitu bagian I tentang inklusif sebagai bagian dari inclusive society. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebenarnya bagian dari masyarakat yang inklusif, dalam kurung inclusive society. Gambaran masyarakat yang inklusif merupakan masyarakat yang berbineka, yaitu masyarakat yang heterogen dan saling melengkapi. Sekolah sebagai tempat untuk menyiapkan agar para siswa nanti akan mempunyai kesiapan untuk menempuh kehidupan di masyarakat yang heterogen. Sebenarnya, makna ini sudah tidak asing lagi untuk membentuk masyarakat gotong royong, bukan masyarakat yang menuju egoisme. Kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan. Ada beberapa dinamika pendidikan inklusif yang harus dipahami, yaitu inklusi sebagai sebuah proses, inklusi sebagai identifikasi dan penghilangan hambatan, inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, dan pencapaian semua siswa, inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak yang rentan marginalisasi atau diskriminasi, inklusi sebagai implementasi sekolah terdekat dan belajar dengan teman sebaya, inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Baik, itulah tadi pembahasan tentang dinamika pendidikan inklusif. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.